5 tipe penjala, 5 gaya berbicara, 1 tujuan yang sama. Tokoh-tokoh Alkitab tidak menyampaikan kebenaran dengan satu gaya yang seragam. Mereka membawa pesan yang berasal dari sumber yang sama, tetapi mereka menyampaikannya dengan pendekatan yang berbeda-beda sesuai konteks dan pendengar. Ada saat ketika kebenaran harus ditegaskan tanpa kompromi. Ada saat ketika orang perlu digerakkan bukan ditekan. Ada saat ketika pendengar belum menolak, tetapi belum mengerti. Ada pula situasi ketika keputusan besar baru bisa terjadi lewat keberanian yang penuh hikmat dengan timing yang tepat. Dalam buku ini, perbedaan pendekatan itu dirangkum menjadi 5 tipe penjala, 5 gaya public speaking yang diwakili tokoh-tokoh Alkitab. Kelimanya bukan tipe kepribadian, melainkan pilihan gaya berbicara yang bisa dipakai secara sadar. Jadi, seorang penjala tidak berubah tujuan, tapi ia belajar membaca air, cuaca, dan jenis ikan, lalu memilih cara menangkap yang paling tepat. Yang pertama, Musa, the authority, berbicara untuk menegaskan kebenaran. Dalam kisah Musa, kita sering melihatnya berbicara di situasi yang tidak memberi ruang tawar-menawar. Ketika Musa berdiri di hadapan Firaun, ia tidak sedang mengajak diskusi. Pesan yang ia bawa jelas, berulang, dan tegas. Umat harus dibebaskan. Dalam konteks itu, kejelasan lebih penting daripada persuasi. Musa juga berbicara dengan nada serupa kepada umat Israel ketika batas yang sudah ditetapkan dilanggar. Ketika arah umat menyimpang, Musa tidak memulai dengan empati panjang, melainkan menegaskan apa yang benar dan apa yang tidak. Gaya Musa menolong ketika pendengar membutuhkan batas yang jelas, bukan perdebatan. Namun, ingat baik-baik, bila dipakai terus-menerus, gaya ini juga bisa membuat orang merasa ditekan dan relasi menjadi kaku. Karena itu, ketegasan perlu ditempatkan dengan sadar, dipakai ketika memang dibutuhkan. Yang kedua, Nehemia, the builder, berbicara untuk menggerakkan orang. Nehemia berbicara kepada umat yang berbeda kondisinya. Masalah mereka bukanlah pemberontakan terbuka, melainkan kelelahan, ketakutan, dan mulai goyahnya harapan. Karena itu, Nehemia tidak memulai dengan tuntutan keras. Ia mengajak mereka melihat kondisi bersama, lalu mengundang mereka bergerak membangun kembali. Kata-katanya membangkitkan rasa memiliki. Orang-orang tidak merasa diperintah, tetapi dilibatkan. Pendekatan ini relevan ketika sekolah Anda menghadapi perubahan yang menuntut kerjasama banyak pihak. Misalnya, perubahan sistem, program baru, atau pembenahan budaya. Pada momen seperti itu, ketegasan saja tidak cukup. Orang perlu diyakinkan bahwa mereka bagian dari proses, bukan sekedar pelaksana. Gaya Nehemia menolong kita ketika pendengar perlu digugah hatinya, bukan ditekan dengan aturan. Namun, ada risikonya bila terlalu lama berada di wilayah ajakan tanpa kejelasan arah. Perubahan bisa berjalan lambat. Karena itu, ajakan perlu disertai batas dan target yang jelas. Yang ketiga, Paulus, the thinker, berbicara untuk meyakinkan pikiran. Paulus sering berbicara kepada pendengar yang kritis. Mereka bukan menolak begitu saja, tapi bertanya, mempertanyakan, dan menimbang. Karena itu, Paulus menyusun argumen, menjelaskan konteks, dan menjawab keberatan secara runtut. Dalam konteks kepemimpinan sekolah, gaya ini sangat berguna ketika berhadapan dengan orang tua atau yayasan yang ingin memahami alasan di balik sebuah kebijakan. Pertanyaan mengapa tidak selalu berarti penolakan. Seringkali itu tanda bahwa pendengar ingin diyakinkan secara rasional. Gaya Paulus menolong ketika pendengar membutuhkan penjelasan yang masuk akal agar dapat menerima keputusan dengan tenang. Namun, penjelasan yang terlalu panjang bisa melelahkan. Dalam situasi emosional, argumentasi yang kuat dapat terdengar dingin. Karena itu, gaya ini perlu dipakai dengan kepekaan terhadap kondisi pendengar. Yang keempat, Ezra, the expositor, berbicara untuk mencerahkan pemahaman. Ezra berbicara kepada umat yang belum mengerti firman. Masalah utamanya bukan penolakan, melainkan ketidaktahuan. Karena itu firman dibacakan, dijelaskan, dan dibuat dapat dipahami hingga orang mengerti makna dan implikasinya.
Pendekatan ini sangat relevan dalam dunia pendidikan. Banyak konflik muncul bukan karena orang menentang nilai, tetapi karena mereka belum memahami mengapa nilai itu penting. Dalam ruang kelas, pembinaan guru, dan pengembangan karakter murid, gaya Ezra menjadi sangat penting. Gaya Ezra menolong ketika pendengar perlu mengerti terlebih dahulu sebelum dapat bertindak. Resikonya adalah berhenti di pemahaman. Tanpa ajakan yang jelas, pengetahuan bisa berhenti sebagai teori. Karena itu, penjelasan perlu diarahkan menuju langkah konkret. Kita masuk Esther, the advocate. Berbicara mempengaruhi keputusan. Esther berbicara dalam situasi yang sensitif dan beresiko. Ia tidak berbicara sembarangan. Ia memilih waktu, pendekatan, dan kata dengan sangat hati-hati. Ketika ia akhirnya berbicara, dampaknya besar, bukan karena banyaknya kata, tapi karena ketepatan momen dan kejelasan maksud. Gaya ini relevan ketika harus menyampaikan isu sensitif atau mengadvokasi sesuatu yang benar-benar berpotensi ditolak. Dalam situasi seperti itu, berbicara terlalu frontal justru menutup pintu. Dibutuhkan keberanian yang disertai hikmat. Gaya Esther menolong ketika pendengar perlu dibuka hatinya sebelum keputusan dapat diambil. Namun, kehati-hatian yang berlebihan bisa juga berubah menjadi penundaan. Karena itu, gaya ini tetap menuntut kebenaran untuk berbicara pada waktunya. Jadi, memilih gaya dengan sadar. 5 tipe penjala ini tidak dimaksudkan untuk mengotak-ngotakkan seseorang ataupun kalimat tokoh Alkitab yang digunakan, melainkan untuk menolong pembaca mengenali keunikan cara berbicara dalam terang panggilan masing-masing. Tanyakan 2 hal sederhana ini. Apa yang paling dibutuhkan pendengar saat ini? Batas, dorongan, penjelasan, pencerahan, atau advokasi yang bijak? Apa resiko terbesar bila saya memakai gaya yang keliru? Terlalu tegas saat orang sedang rapuh, terlalu lembut saat batas harus ditegakkan, terlalu panjang saat orang sedang lelah, terlalu berhati-hati saat keputusan harus diambil. Kesalahan paling umum dalam public speaking bukanlah memilih gaya yang salah, melainkan tidak sadar sedang memakai gaya apa. Bab ini menolong kita mengenali bahwa berbicara dengan efektif bukan soal berbicara lebih keras atau lebih lembut, melainkan lebih tepat. Namun memilih gaya saja belum cukup. Gaya yang tepat tetap membutuhkan struktur agar pesan tidak berantakan dan pendengar tidak kehilangan arah. Di bab berikutnya, kita akan melihat mengapa banyak orang sudah memilih gaya yang sesuai, tapi tetap gagal menyampaikan pesan. Karena mereka tidak memahami bagaimana menyusun pembicaraan dengan baik. Ibarat seorang nelayan yang sudah tahu jenis ikan, tapi belum memahami cara menebar jala dan menariknya dengan benar.